Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Saya itu mengikuti beberapa YouTube. Ya, YouTube-nya Gus Baha, YouTube-nya Kak Abdus Somad, Dr. Ar-Razi Hasim, dan banyak sekali termasuk dari sahabat-sahabat salafi yang membicarakan tentang ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Di Medina itu menjadi sorotan tersendiri. Ada yang menanggapi dengan sinis, ada yang menanggapi dengan ilmiah, ada yang menanggapi sembarangan, pokoknya asal keluar saja itu dari otaknya, bahwa kalau memang sudah dikatakan sempurna, buat apa buat Al-Quran dan sebagainya. Gitu. Ini bagaimana sebenarnya ya pengertian dari al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau kita lihat di sini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Lakumul islam dinan. Ya. Jadi ayat ini artinya pada hari ini akmaltu telah aku sempurnakan lakum, yaitu pada kalian semua, dinakum agama kalian itu, wa atmamtu alaikum dan aku cukupkan atas kalian semua nikmati, yaitu nikmatku, wa raditu lakum dan aku ridha atas kalian semua Islam itu jadi agama, sebagai agama bagimu. Itu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Jadi pengertiannya inilah yang tentu kita ingin tahu sepertinya apa gitu. Apa maksudnya? Mengapa sebagian ada yang takut dengan ayat ini, terutama ahlul bid'ah dan pembuat, yaitu bid'ah hasanah ya. Itu para penggemar, para pendukung, supporter bid'ah hasanah ini, wah luar biasa di dalam memahamkan bid'ah hasanah ya. Sayangnya pada waktu itu tidak hadir itu Pak Hasanah dan Ibu Hasanah di dalamnya. Yang seharusnya mereka ketika mempelajari agama, yaitu pada guru-guru yang bisa meyakinkan kebenaran. Tetapi sayangnya setiap guru-guru itu sendiri lebih mengarahkan pada dirinya sendiri di dalam memahami agama. Hingga agama ini menjadi bagian terpenting di dalam pemahaman mereka. Dan agama itulah yaitu dalam bentuk sosok guru-guru tersebut. Jadi guru-guru tersebut yang menjadi petunjuk agama gitu. Nah, ketika guru-guru itulah yang menjadi petunjuk agama, jika gurunya itu adalah guru yang memang ahli dalam bidang keilmuan Islam tadi, maka guru itu akan membimbing kita kepada jalan agama yang sebenar-benarnya. Tapi kalau guru itu subjektif di dalam memahamkan agama, maka tidak akan didapatkan oleh para murid, melainkan ilmu yang diinginkan sesuai dengan gurunya.
maka yang akan terjadi, para murid-muridnya itu beranggapan gurunya adalah segalanya baginya. Karena gurunya identik dengan Islam itu sendiri. Ini yang sering terjadi. Sehingga mereka tidak berdakwah, melainkan hanya ingin semua orang mengabdikan diri kepadanya ini. Jadi pencarian murid. Jadi pencarian murid, kemudian menggiring murid itu kepada dirinya sendiri. Ini yang banyak terjadi ya. Sehingga agama itu tidak lebih dari dirinya sendiri. Dan pengertian-pengertian agama akhirnya bermuara kepada dirinya sendiri. Ini yang banyak terjadi di kalangan umat Islam. Tapi bagaimana sebenarnya ayat itu kalau kita simak dengan seksama? Asalkan mau berpikir jernih, itu di dalam berbagai macam tafsir al-yauma ini hampir sama. Pengertiannya hampir sama gitu. Tidak berbeda. Tapi kemudian ulama-ulama sekarang dengan berbagai macam akalnya digunakan untuk menafsirkan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu dengan istilah yaitu hal-hal yang menyangkut kesempurnaan Quran saja itu, dan kesempurnaan sholat dan sebagainya. Padahal itu mencakup seluruh aspek. Dan tentunya kalau kenabian juga sudah berakhir, maka Al-Quran juga sudah berakhir. Sampai pada 30 juz itu. Tidak ada lagi Al-Quran yang akan datang gitu. Tidak ada lagi hadis-hadis Nabi akan datang. Yaitu hadis-hadis Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seharusnya yang dipahami oleh mereka. Artinya hadis cukuplah dengan hadis-hadis yang sudah ada. Tidak perlu lagi ditambah dengan mutiara-mutiara mereka sebagai ulama yang kemudian lebih mengedepankan ajarannya sendiri dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering terjadi di kalangan umat Islam, akhirnya yang menjadi pedoman bukan Quran as-Sunnah, tapi petuah para ulama itu mendominasi cara berpikir umatnya atau muridnya atau penganutnya. Itu yang banyak terjadi ya. Nah ini sebenarnya bagaimana? Sebenarnya kalau dari sisi Islam ya salah hal itu. Nah pengertiannya bagaimana? Jadi dikatakan min ajli dzalika ja'an Imam Darul Hijrah Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah annahu qala. Jadi karena itu, yaitu datangnya dari Imam Daril Hijrah, yaitu Madinah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah annahu qala. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Annahu qala, sesungguhnya Imam Malik berkata, man ibtada'a fil Islam bid'atan. Ya, jadi siapa yang mengadakan di dalam Islam bid'atan, sesuatu yang bersifat bid'ah itu, yaraha hasanatan, lalu dia memandang itu bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Berarti orang itu berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat atas risalahnya. Iqra'u qaulullah tabaraka wa ta'ala. Bacalah kalian semua firman Allah tabaraka wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi di sini al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan. Artinya tauhid itu sudah sempurna dari Allah. Jangan kemudian bikin teori-teori baru. Karena tauhid ini sudah bertahun-tahun sejak zaman Nabi
Para nabi itu tauhidnya sama. Tiba-tiba sekarang ada tauhid Asy'ariyah misalnya. Apa pernah dulu itu ada pengikutnya Nabi Musa bikin kitab tauhid namanya kitab tauhid siapa gitu. Lah, kalau terjadi seperti itu, kalau kita lihat cerita-cerita Al-Qur'an, umat-umat Nabi yang membuat bid'ah itu semuanya ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, umatnya Nabi Musa yang membuat bid'ah itu ditumpas oleh Allah dari kalangan Bani Israel. Bahkan ada yang dihukum di padang teh. Ya, itu. Kalau kita lihat ceritanya seperti itu. Nah, sekarang umat Muhammad atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada yang meniru-niru umatnya Nabi Musa, meniru-niru umatnya Nabi Isa alaihi salam, meniru-niru umatnya Nabi Lut, meniru-niru umatnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Soleh, Nabi Hud dan sebagainya. Mereka itu menciptakan bid'ah-bid'ah sebagaimana umat-umat Nabi ini menciptakan bid'ah, sehingga berakibat fatalnya siksa Allah yang didatangkan oleh Allah kepada mereka ketika itu. Jadi sekarang ini muncul lagi namanya bid'ah hasanah itu. Jadi bid'ah hasanah ini produk pemikiran dari sebuah ijtihad yang tentu saja perlu ditelaah lebih jauh secara mendalam untuk mengetahui apakah memang bid'ah hasanah itu ada atau tidak. Padahal di sini Imam Malik menyebutkan yaitu yaraha hasanatan, kalau kemudian memandang ada bid'ah hasanah tadi, faqad za'ama anna Muhammadan, maka dia telah menyangka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, itu berkhianat atas risalahnya. Artinya sengaja, sehingga perlu dibuatlah berbagai macam cara berkaitan dengan Islam. Manhaj pendekatan kepada Allah dibuat. Ada Toriko ini jumlahnya ratusan ya di dunia ini. Nggak tahu mana yang benar itu. Karena semuanya mengaku bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengaku mu'tabarah. Tidak ada tarikat yang tidak mengaku mu'tabarah. Lalu melibatkan nama-nama sahabat yang direkayasa oleh mereka sebagai sandaran, klaim bahwasanya toriko mereka adalah kebenaran. Demikian juga dalam masalah fikih ini ada klaim luar biasa dari kalangan pengikutnya untuk saling membenarkan dan kemudian juga saling menuduh salah terhadap mazhab yang lain. Kelompok yang begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya ya, juga bermunculan di muka bumi ini. Semuanya, tidak ada yang tidak ingin termasuk dalam ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya masuk ahlus sunnati wal jamaah. Kan repot. Artinya kalau semua ngaku ahlus sunnah wal jamaah, siapa yang ahlul bid'ah wad dalal itu? Jadi kalau ada ahlus sunnati wal jamaah, itu pasti ada ahlul bid'ah wad dalal. Jadi ahlul bid'ah wad dalal ini tentunya terdiri dari ya kelompok-kelompok yang juga mengaku ahlus sunnah. Jadi hal inilah yang tentu saja perlu mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya. Kalau kemudian setiap orang berhak menciptakan amalan-amalan di dalam Islam, itu artinya setiap orang itu seolah-olah sudah dimandat dan merasa lebih sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita pelajari, yaitu nabi-nabi itu semuanya mengajarkan tauhid yang sama. Cara ibadah juga mengajarkan. Tetapi tidak ada seorang pun dari nabi itu yang membenarkan muridnya berbuat bid'ah. Setiap muridnya berbuat bid'ah di zaman itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak ada bid'ah-bid'ah. Di zaman Nabi Musa saja, Nabi Musa masih ada orang yang berbuat bid'ah, menentang gitu. Yaitu sampai terjadi percekcokan antara Nabi Musa dan saudaranya Harun. Nah, di sini mungkin kita perlu banyak mengambil pelajaran. Jadi bid'ah itu akan muncul. Terus yang dimaksud dengan bid'ah hasanah itu ya jelas orang yang beranggapan baik terhadap
suatu hasil dari sebuah pola pikir yang melahirkan kesimpulan amalan atau keyakinan. Dianggap baik gitu. Nah, kalau sudah menganggap baik pola pikir tersebut, nah itu yang disebut dengan bid'ah hasanah. Apalagi kemudian didukung secara konsensus oleh ulama yang berkelompok itu. Jadilah sebuah amalan dan dianggap sebagai yaitu amalan yang makbulah, juga keyakinan yang makbulah. Tadi dalam teori akidah juga dibuat amalan seperti itu. Dalam teori memahamkan akidah juga tidak bisa dilepaskan tadi dari bid'ah hasanah itu. Kemudian dari sisi ubudiyah juga banyak berserakan amalan-amalan yang dianggap bid'ah hasanah. Loh, kalau semuanya seperti itu, setiap orang yaitu berhak menciptakan amalan, itu apa jadinya dengan Islam? Artinya sudah tidak perlu lagi lah hadis-hadis Nabi yang datang dari Rasulullah, yang diamalkan oleh Rasulullah tadi, perintah Rasulullah, karena mereka seolah sudah mendapatkan wahyu semua, sehingga menciptakan ajaran-ajaran baru di dalam Islam. Itu yang dimaksud oleh Imam Malik. Jadi dikatakan Imamul Daril Hijrah haitsu sarraha bilisani arabiyyin mubin anna man ibtada'a fil Islam bid'atan wahidatan wa za'ama annahu hasanah. Jadi dikatakan bahwasanya Imam Malik itu menjelaskan dengan bahasa Arab yang jelas terang gitu ya, bahwasanya orang yang menciptakan bid'ah di dalam Islam, yaitu anna man ibtada'a fil Islam bid'atan wahidatan, yaitu satu bid'ah, wa za'ama, dan dia menyangka annaha hasanatan, bahwasanya itu adalah bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan, maka sungguh bahwasanya Muhammad bahwasanya telah menyangka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Dia berkhianat atas risalah yang diturunkan kepadanya. Wa man za'ama hadaz za'im falam yu'min bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kama huwa wadihun jiddan min kalamil imamil jalil. Nah, itu jadi jelas sekali bahwasanya orang itu juga tidak beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, sebagaimana dia adalah sangat jelas sekali di dalam perkataannya. Manibtada'a fil Islam bid'atan, jadi hasanatan yaitu barang siapa yaitu membuat bid'ah dan kemudian ia memandang itu yarah hasanan, dan memandang itu sebagai bid'ah hasanah atau hasanatan, baik gitu. Bid'ah hasanah itu bid'ah baik ya. Maka dia telah berkhianat. Artinya menganggap Nabi Muhammad itu sudah curang ya terhadap wahyu Allah gitu. Ada ilmu yang tidak disampaikan kepada Nabi, ada sunnah yang tidak disampaikan kepada umat, sehingga diperlukan membuat bid'ah. Nah, kemudian alasannya orang-orang ahlul bid'ah ini pasti dibenturkan dengan, yaitu pertama, biasa ini apa paham saya, yaitu misalnya dibenturkan dengan perkataannya Umar bin Khattab tentang tarawih tadi itu. Mereka meyakini bahwa Umar itu pencipta bid'ah. Nol pemahamannya ini. Kemudian juga meyakini Utsman bin Affan ketika membuat mushaf Quran. Cobalah berpikir yang jernih, pahami dengan jelas sejarah itu biar tidak ngawur gitu. Apa kita lihat di zaman Utsman bin Affan itu, Al-Quran sudah banyak ditulis dalam kulit dan sebagainya itu. Banyak ditulis. Karena memang Al-Quran dalam hal bahasa itu yang mengalami perubahan-perubahan seperti itu tidak bermakna harus juga berubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena esensi perubahan huruf saja yang kemudian ada titik dari tidak ada titik ke titik itu juga. Nah, kalau kita lihat itu tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan Al-Quran, karena Al-Quran tetap dibaca dan itu hanya sebagai media penghafalan Quran, bukan menjadi yaitu mushaf yang harus diyakini kewajibannya gitu ya. Bahwasanya itu harus ada mushaf itu. Tapi itu hanya sebagai media agar umat Islam ini lebih mudah menghafal Al-Quran. Intinya yang dituntut itu penghafalan umat ini, bukan membacanya saja, penghafalannya dan dibaca secara hafalan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang seharusnya dilakukan. Mengenai tarawih misalnya, sudah berulang-ulang kali saya jelaskan, tarawih di zaman Umar bin Khattab itu 11 rakaat dan sudah memang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga secara jemaah pernah dicontohkan oleh baginda. Bahkan setiap yaitu 3 hari atau 4 hari atau 5 hari menjelang hari raya, biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersama-sama sahabat sholat di masjid. Itu jadi kita itu kalau mau mempelajari hal ini, insya Allah akan mendapatkan jawaban. Artinya memang tidak bisa ada bid'ah hasanah di dalam Islam itu. Yang ada Bapak Hasanah dan Bu Hasanah. Ini saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.